Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Gimana kabarnya semua? Sehat-sehat semua? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di penghujung 10 hari terakhir Ramadan ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan ini tetap bisa melaksanakan ibadah Ramadan dan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan serta amaliyah Ramadan, dan tentunya bisa memberi kepada kita manfaat yang akan membawa ganjaran berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, sebagaimana tadi Bapak sampaikan, tema itu akan sampaikan pada materi sanad kali ini adalah yaitu The Amazing Ramadan. Ada dua pertanyaan besar yang ingin kita jawab terkait dengan tema ini. Pertama yaitu, kenapa sih bulan Ramadan itu menjadi bulan yang istimewa dibandingkan dengan bulan yang lainnya? Ada yang mau berpendapat? Zenda? Nggak tahu Pak saya. Zenda, kenapa Ramadan ini lebih istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya? Nah, kira-kira menurut Zenda? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Naifa? Nggak tahu Pak. Oh, Naifa nggak tahu. Aisyila? Nggak tahu Pak. Mutia deh, Mutia. Apa Pak? Mutia, kenapa menurut kamu Ramadan itu menjadi bulan yang istimewa? Karena bulan yang diampuni dosa-dosa kita gitu. Bulan yang punya dosa-dosa kita. Oke. Apalagi coba Filza. Ya. Apa menurut Filza, kenapa Ramadan itu istimewa? Kenapa? Apa Pak? Kenapa Ramadan itu menjadi bulan yang istimewa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, oke, baik. Betul tadi apa yang diungkapkan oleh Mutia. Ya. Mengapa Ramadan menjadi bulan istimewa? Ada beberapa alasan sebenarnya. Kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama, Ramadan menjadi bulan istimewa karena Ramadan merupakan bulan pengampunan bagi kita sebagai manusia. Sarana buat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak tanya sama kalian nih, ada nggak di dunia ini manusia yang tidak punya dosa? Yang bersih? Tidak ada. Nggak ada Pak. Ada ya? Tidak ada Pak. Semua orang sekecil apapun ya pasti punya salah dan dosa. Nah, dosa ini kalau mau digambarkan, diibaratkan itu seperti payung. Tahu payung? Tahu. Oh ya. Nah, Payung. payung ketika hujan turun, dia menutupi diri kita, ada di atas kepala kita. Kena nggak kita hujan tersebut? Enggak. Kena. Payung, dosa itu diibaratkan seperti payung. Hujan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah, rezeki dari Allah, anugerah dari Allah, barokah dari Allah, itu hujan. Nah, kalau kita punya payung yang melindungi diri kita, kita nggak akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita nggak akan mendapatkan pahala dari Allah. Kita nggak akan mendapatkan beragam nikmat dan karunia dari Allah. Kenapa? Karena kita memayungi diri kita.
Apa payung tersebut tadi Bapak katakan? Payung itu disebut dengan dosa. Ya. Jadi selama kita punya payung, maka kita nggak akan pernah mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bermanfaat untuk kita. Berupa hikmah, ya, kebenaran dan lain sebagainya. Akan sulit. Jadi bagaimana caranya agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana caranya agar kita mendapatkan ridho dari Allah, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah sebagainya? Maka salah satu yang kita lakukan untuk mendapatkan itu semua adalah dengan cara melubangi payung tersebut, dengan cara melubangi dosa tersebut. Bagaimana cara melubangi dosa? Kalau payung dilubangi dengan apa? Bisa dengan jarum, gitu ya. Bisa dengan pisau, atau bisa dengan besi yang runcing dan lain sebagainya. Kalau dosa bagaimana melubanginya? Salah satu sarana yang paling efektif untuk melubangi dosa adalah dengan membaca istighfar. Kenapa? Sebab istighfar ini merupakan salah satu sarana bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan waktu tertentu, menyediakan tempat-tempat tertentu gitu bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tempat-tempat tertentu Allah, misalnya itu tempat-tempat yang mustajab. Kita berdoa kepada Allah, bisa kita memohon kepada Allah di Raudhah, ya, di Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram ada Mu'tazam namanya. Ada Hijr Ismail dan lain sebagainya. Ini tempat-tempat istimewa. Ada waktu-waktu istimewa. Salah satunya hari Jumat misalnya. Ini merupakan waktu istimewa. Termasuk juga bulan suci Ramadan. Ini merupakan waktu istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana semua doa-doa manusia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita memohon dengan sungguh-sungguh, termasuk dosa kita. Ya. Sebab dalam sebuah hadis juga Rasul pernah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni semua dosa-dosanya. Jadi betul tadi dikatakan oleh Mutia bahwa Ramadan merupakan bulan istimewa karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengobral ampunannya bagi manusia apabila manusia mau masuk dengan berpuasa. Nah, sarana bagi kita melubangi payung dosa tadi. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan semua anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, keistimewaan yang pertama. Yang kedua, apa keistimewaan yang kedua? Sehingga Ramadan disebut atau dikatakan menjadi bulan yang istimewa. Yang kedua, pada bulan Ramadan, pintu surga itu akan dibuka dan pintu-pintu neraka itu akan ditutup. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul berkata, "Idza jaa Ramadan," ya, apabila datang bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannah," maka akan dibuka pintu surga. Siapa yang mau masuk surga? Iya. Masuk surga kan? Nggak ada yang mau masuk neraka, ya nggak? Iya. Ada jaminan dari Rasul bahwa kalau umat Islam mau masuk surga ada syaratnya. Kata Rasul apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, semua umatku akan masuk surga. Kata Rasul gitu. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan, kecuali orang-orang yang enggak mau, kecuali orang-orang yang menolak. Nah, ada enggak orang yang menolak surga? Enggak. Enggak ada. Enggak ada ya. Kata Rasul buktinya ada tuh, illa man aba. Ya, kecuali orang yang enggan. Siapa itu? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, kata Rasul, dia akan masuk surga. Oh. Waman asani faqad aba. Siapa yang enggan, siapa yang menolak, siapa yang tidak mau mengikuti aku, kata Rasul, maka dia termasuk orang-orang yang enggan. Jadi sebenarnya ada umat Rasul itu yang enggan, yang tidak mau masuk surga.
Kenapa tidak mau masuk surga? Karena dia tidak mau taat kepada Rasulullah. Ini yang menyebabkan kenapa surga itu akan sulit juga dimasuki oleh dia, karena dia nggak mau gitu. Padahal ya, salah satu sarana bagi kita untuk makin mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ridho Allah, itu juga dimuncul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah di bulan Ramadan. Manfaatkan di bulan Ramadan, ya. Sebab kalau bulan Ramadan datang tadi sebenarnya oleh hadis, pintu surga akan dibuka. Jadi banyak sekali amal ibadah kita yang akan bisa mengantarkan kita kepada kebaikan dan mengantarkan kita kepada ganjaran berlipat ganda, dan ujung-ujungnya insya Allah dengan ridha Allah akan bisa mengantarkan seseorang menuju surga. Jadi kalau diibaratkan Ramadan ini merupakan bulan penuh dengan obral. Tuh, kalian kalau ada obralan seneng nggak? Halo? Halo. Ya. Kalau ada di mall, ya. Kalau di mall ada diskon-diskonan, ada obral-obralan, seneng apa enggak tuh? Apa? Halo? Halo. Dengar nggak? Dengar ya? Nah, dengar ya? Pak. Iya. Ini kayaknya masih pada ngantuk ini. Ya, udah seger ya? Ya. Udah, kita lanjutkan. Jadi, kalau diibaratkan bulan puasa itu bulan obralnya pahala. Apapun yang kita lakukan, insya Allah akan mendatangkan pahala berlipat. Ya. Pahala tersebut disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang benar melaksanakan ibadahnya dengan baik. Dalam diskusi Rasul kata Allah berfirman atau diskusinya bahwa setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya sendiri. Kecuali puasa. Ya. Kata Allah, "Qaumuli wa ana adzibi." Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Balasnya dengan apa? Allahu a'lam. Allah yang punya hak prerogatif itu. Bisa jadi dengan kebaikan berlipat ganda kita, keberkahan hidup kita di dunia ini, kesuksesan di dunia ini, dan nanti ketika di akhirat kelak kita akan benar-benar disandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus seperti itu. Tapi yang jelas sebagai sebuah gambaran, ya, Rasul pernah bersabda, "Lis-shaimi jadi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan, akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan apa itu? Yang pertama, farhatun indal aftar. Kebahagiaan ketika mereka melaksanakan buka puasa. Kalian senang nggak kalau buka puasa? Senang, Pak. Senang banget kan? Seharian dari subuh gitu ya, sampai maghrib, menahan diri, menahan lapar, menahan haus, menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika tiba bentuk maghrib, boleh kita buka puasa, bahagia kita rasakan, ya kan? Senang gitu. Iya. Ini baru yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Tapi ada lagi yang lebih hebat kebahagiaannya. Apa itu? Kedua adalah farhatun inda rabbi. Kebahagiaan kelak nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana rasanya? Oh, sulit digambarkan barangkali. Sebagai ilustrasi misalnya, kalian punya fans senang dengan siapa? Artis misalnya. Ya. Senang dengan siapa? Ocin. Ada artis favoritnya? Kita tahu. Siapa, Cin, misalnya? Siapa yang pengen banget kamu temui, Cin, misalnya, Cin? Misalnya artis. Atau udah artis lah, bingung-bingung gitu ya. Misalnya, wali kota Depok lah, misalnya. Kalian pengen banget kota Depok. Bahkan sampai mimpi-mimpi pengen mendapatkan peluang wali kota Depok. Harapkan kalian inginkan, tiba-tiba kalian gimana rasanya? Pasti kita akan merasa bahagia banget gitu. Itu baru selevel manusia yang sama dengan kita, sama-sama makannya, sama minumnya dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kelak nanti di akhirat
kalau kita benar-benar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Luar biasa. Kan para sufi itu mengatakan bahwa kenikmatan surga itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa jadi orang-orang yang benar-benar berpuasa dengan mengharap ridho Allah, ya ganjarnya dari Allah tadi seperti tadi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apalagi semua kebaikan kita, semua amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 bahkan hingga 700 kali lipat. Kalau kalian baca Quran misalnya, baca Alif Lam Mim, itu bukan 3 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan, kalau di bulan-bulan biasa 3 kebaikan, maka di bulan Ramadan ini nilainya bisa 30 kali, bisa 30. Bahkan bisa beratus-ratus kali lipat, 700 kali lipat. Berarti bisa 2100 kebaikan. Itu baru sekedar alif lam. Kalau kalian baca sampai 1 surah, kalian baca sampai dengan 1, bahkan kalian petang akan berapa banyak kebaikan yang akan kalian peroleh. Ngomong-ngomong, sudah berapa kali khatam, Mutia? Mutia, sudah khatam? Belum. Belum? Belum. Belum. Sudah juz berapa, Mut? Apa, Pak? Sudah juz berapa? Baru amal, Pak. Baru amal. Sudah di atas juz 20? Belum. Belum. Oh, tapi di atas 10 juz sudah ya? Ya. Iya, insya Allah lah. Insya Allah mudah-mudahan Bapak yakin anak Nurul Rahman. Amin. Insya Allah minimal banget gitu kan, sehari 1 juz. Kan memang ada tugasnya kan. Setelah sholat zuhur, kalian tadarus 1 juz, gitu kan? Ya, 1 juz, satu kelas ada 30 orang misalnya. 1 orang 1 juz, berarti 1 hari bisa khatam 1 kali. Gitu. Iya kan? Bayangkan berapa banyak kebaikan yang akan kalian peroleh. Terlebih di bulan suci Ramadan. Ya. Dan apalagi ternyata amalan sunnah itu semua apa itu ya? Ternyata amalan-amalan sunnah kita di bulan suci Ramadan ini, ya, sholat sunnah kalian, kalian, sholat duha kalian, tahajud kalian, nilainya itu bukan cuma sekedar amalan sunnah, tapi kalau dikerjakan di bulan Ramadan ini, pahalanya sama saja dianggap dengan kalian melakukan amalan wajib. Oh, Masya Allah. Ya, luar biasa. Yang sunnah aja jadi wajib. Yang wajib lipat ganda. Maka ini merupakan kesempatan bagi kita di bulan suci Ramadan itu untuk benar-benar meningkatkan intensitas ibadah. Bukan cuma kuantitasnya, bukan cuma jumlahnya, tapi juga kualitasnya. Ya, terlebih di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini ada satu hal spesial yang akan terjadi di 10 akhir Ramadan ini. Apa itu? Ada yang tahu? Lailatul Qadar. Ah, betul banget ya. Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Ayo, apa itu Lailatul Qadar? Oh ya. 1000 bulan. Malam yang nilainya lebih baik dari Al-Quran. 1000 bulan. Betul banget ya. Terdapat di surah apa itu tentang Lailatul Qadar? Al-Qadar. Ada yang hafal? Al-Qadar. Hafal semua pasti ya? Hafal lah ya. Hafal banget semua pasti. Oke, nah pada malam Qadar tersebut, apabila kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kita mendapatkan keridhaan dari Allah mendapatkan Lailatul Qadar, maka nilainya lebih dari 1000 bulan. Siapa yang nyanyi itu ya? Lebih baik dari 1000 bulan. Kira-kira kalau 1000 bulan itu berapa tahun? Adel, 1000 bulan itu berapa tahun kira-kira tuh kalau dikonversi jadi tahun kira-kira? Nggak tahu. Nggak tahu.
1000 bulan itu kurang lebih sekitar 3 tahun, hampir 83 tahun. Jadi sama kita ibadah kepada Allah pada Lailatul Qadar, kita sama beribadah selama 83 tahun. Coba bayangkan. Orang sekarang ada nggak yang usianya 83 tahun? Mungkin ada, tapi jarang, ya kan? Tapi jarang. Tapi bisakah orang konsisten selama 83 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu juga gitu, ya. Belum tentu juga. Nah, maka kemudian entah sebenarnya momen bagi kita 10 akhir Ramadan ini kita makin meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita dianjurkan untuk banyak beriktikaf di masjid, ya. Cuman Bapak, sekarang itu nomornya terbalik ya Pak? banyak Tadi. masjid ditutup, silakan. Ya, isi malam-malamnya di Ramadan dengan salat malam, ya, dengan banyak baca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Jangan dibanyakin tidur, ya. Jangan dibanyakin tidur. Kayak kata Mbak Su, tidur lagi gitu ya. Bunda wifi mati. Suaranya terdengar jelas ya Mas? Dengar jelas Mbak. Nah ini yang terakhir lagi. Mas Rizky-nya ada Mas? Yang terakhir dari adanya pandangan orang-orang yang berpendapat bahwa Ini kan udah. daripada kita berpuasa kita nanti fitnah orang, kita gibah dengan orang lain, kita menggunjing orang, menyakiti orang lain. Akhirnya ada yang memilih jalan singkat. Apa itu? Kita seharian tidur aja. Habis sholat subuh, tidur. Bangun-bangun zuhur. Habis zuhur, sholat. Duh, udah nggak enak. Gitu ya. Bangun asar gitu ya. Kenapa tidur dulu? Biarin Pak, kan tidurnya orang puasa ibadah katanya. Daripada nanti orang gitu ya. Ya. Jadi kadang-kadang ada pandangan seorang seperti itu. Nah, tugas kalian, Bapak kemarin sudah share kan lewat wali kelas, ya, di Word. Tugas kalian, bagaimana pendapat kalian tentang orang-orang yang berpendapat seperti itu, ya, bahwa lebih baik tidur di bulan Ramadan daripada ngomongin orang. Tapi tidurnya seharian full gitu. Silakan nanti kalian berpendapat, silakan kalian ketik ya di Word. Kalau udah selesai nanti dikirim ke WhatsApp Bapak. Gitu ya? Oke, Pak. Paham ya? Iya. Ya, Oke, baik. alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang Kirim sudah kemana, Pak? yang Dikirim sudah kemana? sudah ngirim ya sore sampai malam. Kirim kemana Pak? Sudah ngirim ke Bapak. Sudah Pak. Terlazim. Silakan nanti segera dikerjakan kemudian dikirimkan ke Bapak. Oke? Ya. Ya, berapa menit lagi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Dikirim kemana tadi? Kurang sih kalau saya Ya, dari saya. untuk tugas Bapak tadi ya Bapak berikan lewat silakan kirimnya ke WA Bapak. Ya, langsung kirimkan ke WA Bapak. Kalau tugas-tugas yang lainnya seperti rangkuman tentang sahabat Nabi atau rangkuman syiar Ramadan di Metro TV itu silakan kirimnya ke wali kelas. Kalau khusus tugas yang tadi Bapak berikan lewat Word, silakan langsung kirim ke WhatsApp Bapak. Oke ya? Oke, nggak ada lagi ya? Cukup ya? Iya. Ya, oke, baik. Kalau cukup, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, yang hadir sampai dengan saat ini ada 30 orang, ya, 30 siswa. Mudah-mudahan meskipun singkat, apa yang Bapak sampaikan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Juga termasuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan Allah berikan berkahnya. Sebelumnya saya juga menyapa teman-teman audiens ya. Tahu kita Ramadan ini, 27 audiens. dari Ramadan kita akan mencapai kepada Teman-teman ini yang audiens takwa kepada Allah. Baik anak-anakku, itu saja dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membantu Bapak Majlis. siswa pelajar Bihamdika asyhadu an la ilaha illallah.
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ya.